Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewita, SPD. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi Unigal dengan NIM 8690423130. Saat ini saya akan melakukan praktik mengajar mata pelajaran biologi di instansi saya, yaitu SMA Negeri 2 Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Silahkan masuk satu-satu, tapi Ibu lihat kerapian kalian dulu ya. Nah, jadi yang sebelah sini silahkan dulu masuk. Karena rapi ya. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Baik, nah sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ngecek kehadiran kalian dulu. Setelah ngecek kehadiran, nah Ibu ngecek kesiapan kalian dari berpakaian, kemudian kelas kalian termasuk atau belum. Nah barulah setelah itu kita nanti mempersiapkan proses belajar mengajar. Mudah-mudahan kita semua sehat, diberikan kesehatan, dimudahkan dan sebagainya ya. Nah untuk mengawali pelajaran kita, silakan ketua kelas ambil posisinya, pimpin kawan-kawannya untuk memulai kegiatan pelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan ketua kelas. Adalah kita berdoa menurut agama dan juga keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi. Pagi. Kamu juga kehadiran kalian ya. Ya. Ibu absen satu persatu, silakan nanti yang berhalangan hadir kawannya mewakili untuk menjawab ya. Agnes Gavita, Ada. Alvito, Hadir. Anyatul, Ada. Angelina Maila, Ada. dan Adven. Ya, jadi ada beberapa orang yang tidak hadir atau berhalangan karena kendala sakit ya. Oke. Nah, kemudian Ibu mau ngecek kerapian kalian dulu. Kelas kalian sudah bersih atau belum? Nah, kalau belum bersih, kalau ada sampah di bawah-bawah bangku kalian itu, di bawah kursi, dipersilahkan nanti dicek kembali, diambil, buanglah pada tempatnya. Pakaian kalian sudah rapi belum? Yang putra silakan bajunya dimasukkan. Nah, kalau sudah siap semuanya, mulai dari kebersihan kelas, cara berpakaian kalian sudah pas, sudah siap. Mari kita memulai kegiatan belajar. Kalau kita mengingat materi yang minggu lalu, pertemuan minggu lalu ya, nah kita membahas tentang keanekaragaman hayati. Nah, apa hubungannya dengan materi pada hari ini? Pada hari ini nanti kita akan membahas tentang perubahan lingkungan ya. Nah, kita persepsi dulu ya, persepsi tentang materi minggu lalu atau materi yang sudah kita pelajari. Nah, jadi apa itu keanekaragaman hayati menurut kalian? Keanekaragaman berarti iya, beragam jenis, bermacam-macam. Nah, kalau hidup itu kan ada yang hewan, ada juga tumbuhan, ada juga manusia. Nah, jadi untuk mempermudah mempelajari keanekaragaman hayati, diperlukanlah yang namanya klasifikasi atau disebut juga dengan pengelompokan makhluk hidup. Oke, nah jadi tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis. Nah, TP-nya ya, TP-nya peserta didik dapat atau mampu menganalisis. Oke ya. Nah, jadi ulangnya lagi. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu, coba bacakan ulang. Peserta didik dapat mampu menganalisis dampak perubahan lingkungan di sekitar. Di
saja lingkungan kita di rumah, di sekolah, dan sebagainya. Menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Jadi itu ekspresinya, walaupun cuma sebentar, tetapi setidaknya mengurangi rasa kendor kita lah ya. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu, nah ya. Nah, pada akhir-akhir ini, dulu ya, bulan yang lalu mungkin kemarau panjang ya kan? Nah, tetapi pada bulan-bulan ini sering terjadi banjir. Penyebabnya apa kira-kira? Kenapa sering terjadi banjir? Ya, begitu? Perubahan iklim mungkin. Iya, karena perubahan iklim. Ya, tapi bisa saja berubah karena kalau orang sudah berkata ya berubah gitu ya kan? Ya. Ya salah satu faktornya karena perubahan iklim. Kenapa sering terjadi banjir akhir-akhir ini? Ya, Bit. Iya, selokan tersumbat atau aliran sungai tidak apa lagi? Tidak kan? Sampah sembarangan. Nah, kemudian ketika kalian pergi ke sekolah, kalian ketemu dengan kendaraan ya. Rasa kesal enggak ketika asap motor orang tuh? Wah, asap tebal sekali. Selain dari berbau, juga apa? Iya, kan menyebabkan polusi udah. Dari dua pertanyaan yang Ibu tanyakan, nah itu adalah poin-poin yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Kita masuk ke bagian inti. Nanti Ibu membagi kelompok, masing-masing kelompok mendapat 4-5 orang. Karena ada beberapa siswa yang tidak datang ya. Nah jadi kita mengerjakan LKPD, kemudian ada literatur, kemudian ada PPT-nya atau PowerPoint. Nah, nanti sambil mengerjakan LKPD, nanti Ibu menampilkan PPT-nya. Sebelum itu nanti kita menonton dulu video tentang materi perubahan lingkungan. Oke. Nah, jadi Ibu membagi kelompok. Satu kelompok dapatnya 4-5 orang seperti yang bilang. Yang pertama, kelompok pertama Agnes Gardita, kemudian Amfito, Anatul, Angelina Maila, dan Anissa Febriani. Nah, silakan kalian membentuk kelompoknya. Kelompok 1 di sini, nanti kelompok 2 di sana. Nah, itu kelompok 1 ya. Nah, kemudian nanti kelompok keduanya Dea Febriana, kemudian Dewi Aningsi, Dewi Sekarsari, nah kemudian kelompok 3 silakan nanti di tengah, di bagian tengah ini. Kelompok 3 di tengah ya. Nah, kelompok 3 apa yang ya tadi ya? Indiati, Magdalena Jira, kelompok 3 sudah terbentuk. Nah, Ibu lanjutkan ke kelompok 4. Rizky Wulandari, kemudian Mona Dwi, kemudian ada Septiana Monasari, Siva, kemudian Wiwit, kemudian Tari, Adven, dan Penny, kelompok 5. Silakan Kak, sini Kak Bang. Sini ya. Nah, meja satunya di bawah. Nanti Ibu katakan, Ibu akan menampilkan video tentang materi perubahan lingkungan. Nanti kita simak sama-sama ya. Setelah kita simak sama-sama video tentang materi perubahan lingkungan, nah nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Untuk pengerjaan LKPD, nanti Ibu jabarkan ya setelah kita menonton video. Kemudian nanti ada literatur juga. Nanti Ibu sebarkan literatur mengenai materi pendukung tentang video perubahan lingkungan. Kemudian ada PPT-nya juga ya. Ayo, mari kita saksikan video tentang materi perubahan lingkungan. Bisa terjadi secara alami ataupun karena faktor dari manusia. Nah, kerusakan lingkungan karena faktor manusia itu dapat dijelaskan sebagai berikut.
Manusia pastinya memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik itu kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Nah, pastinya dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Nah, sisa-sisa tersebut dibuang karena dianggap tidak ada manfaatnya lagi. Nah, proses pembuangan yang tidak sesuai dengan mestinya ini yang nantinya akan mencemari perairan, udara, maupun daratan, sehingga lingkungan lama-kelamaan akan menjadi rusak. Nah, beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, yaitu ada penebangan hutan, kemudian penambangan liar, ada pembangunan perumahan, dapat juga karena penerapan intensifikasi pertanian. Selain itu, untuk perubahan lingkungan karena faktor alam dapat terjadi karena bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, ataupun kebakaran hutan atau berada pada tempat yang tidak tepat. Bahan pencemar yang umumnya merusak lingkungan itu berupa limbah. Nah, limbah ini adalah bahan proses produksi, baik itu industri maupun domestik atau rumah tangga, yang kehadirannya itu dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Nah, berdasarkan sifatnya, bahan pencemar itu dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu bahan pencemar yang dapat terdegradasi. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah pencemaran air. Nah, pencemaran air ini adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air ya, seperti danau, sungai, lautan, kemudian air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air. Beberapa atau undang-undang dan beberapa peraturan seperti misalnya pabrik tidak boleh menghasilkan produk atau barang yang dapat mencemari lingkungan. AC, sprayer itu tidak boleh menghasilkan produk yang menggunakan gas CFC. Yang kedua, misalnya industri harus memiliki unit-unit pengolahan limbah, baik itu yang keempat, yaitu menggunakan peralatan untuk mengolah alen, aluminium, besi. Nah, itu bisa kita lakukan dengan daur ulang, yaitu dengan dilebur, ya dipanaskan dan juga nanti diolah kembali. Selain itu juga dapat melalui pemanfaatan kembali barang-barang tersebut tanpa melalui proses daur ulang. Contohnya misalkan botol dan gelas plastik bekas kemasan air mineral dijadikan mainan, kemudian pot tanaman atau hiasan. Selanjutnya, untuk limbah bahan berbahaya dan beracun itu memerlukan metode pengolahan yang khusus, tidak dibuang atau dibakar begitu saja ya. Nah, untuk pengelolaan limbah B3 secara umum itu dengan pengolahan limbah baik itu secara fisik ataupun kimiawi dengan metode stabilisasi atau solidifikasi, yaitu sebuah proses yang memungkinkan terjadinya perubahan sifat kimia dan bentuk fisik melalui tambahan senyawa reaksi atau bahan peningkat tertentu yang bisa digunakan untuk memperkecil limbah. Selanjutnya ada pengolahan limbah secara biologi juga yang dikenal dengan sebutan fitoremediasi serta bioremediasi, yaitu yang merupakan proses penggunaan jenis mikroorganisme dan bakteri tertentu sebagai bahan untuk mengurai atau mendegradasi limbah B3. Selain itu juga bisa dengan fitoremediasi, yaitu penggunaan tumbuhan dalam proses akumulasi serta absorpsi berbagai bahan beracun dan berbahaya dari tanah atau. Nah, jadi panduan untuk mengerjakan LKPD nanti Ibu bagikan LKPD kepada setiap kelompok. Nah, tadi barusan kita sudah menyaksikan atau menonton video tentang materi perubahan lingkungan. Ini kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 4 satu orang nggak masuk ya Kak? Karena sakit ya. Oke, nah seperti panduan Ibu, silakan dilihat soalnya pada LKPD. Silahkan kalian berembuk. Nah, jadi Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu nanti silahkan nanti presentasi ke depan. Yang di belakang, ketika kawannya presentasi nanti silahkan bertanya kalau ada yang belum
belum paham tentang materi yang kalian kerjakan atau yang teman kalian bahas di depan nanti ya. Dan silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Nanti ya, kita kan sudah nonton video. Ketika nanti kawan mau bertanya, misalnya ya, bertanya tentang ini, soalnya ini, kalian langsung mempresentasikan apa yang berarti kalian, apa kawan kalian tanyakan. Itu kan spontan ya kan? Spontan, misalnya kawan mau bertanya spontan, ya kita jawab secara spontan. Karena materi tadi itu kan sudah dijabarkan pada bagian video. Oke? Boleh cara mengerjakan LKPD? Tidak ya? Nah, jadi Ibu ada rubrik penilaian. Ya. Nah, Ibu ada rubrik penilaian. Walaupun ini sistemnya kerja kelompok, tetapi Ibu tetap menilai per individu. Paham maksudnya? Nah, jadi maksud Ibu itu keaktifan kalian, kemudian kerjasamanya kalian. Karena kenapa? Karena kalau kerja kelompok biasanya ada yang cuma mengandalkan temannya saja. Jadi kalau yang tidak paham ya tidak paham gitu ya. Nah, jadi rubrik penilaian ini tujuannya adalah untuk menilai kekompakan kalian. Ya, ya maksud Ibu ya. Ya silakan dikerjakan. Nah, Ibu sambil keliling-keliling ya. Udah siap untuk presentasi? Sudah. Kalau sudah siap, karena waktu sudah habis untuk mengerjakan LKPD-nya, silakan kelompok 1 Alvito, maju toh. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi kita sudah siap presentasi ya. Yang pertama maju itu kelompok 1 dulu. Silakan nanti kawan-kawan di belakang kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Apa yang dibahas yaitu yang tentang materi video ya. Yuk, silakan kelompok yang mau bertanya nanti ditanggapi ya kelompok Alvito ya. Oke, yuk silakan bertanya. Saya dari kelompok 3 menanyakan bila di suatu lingkungan mengalami kejadian seperti gambar di video yang telah kita pelajari tadi, apa yang menjadi penyebabnya? Jabarkan tuh. Baik, sebelum kami menjawab pertanyaan tersebut, kami untuk memperkenalkan diri. Saya Alvito Andika Rizky Widotama dengan Anissa Febriani, Agnes Bergita, dan Alia Hoirunisa dan juga Angelina Maila. Jawaban dari kelompok kami yaitu beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan tanah longsor meliputi A. Hujan yang intensitasnya tinggi dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh air sehingga meningkatkan berat dan tekanan pada lereng. Tanah yang jenuh air tersebut menjadi lebih mudah untuk meluncur. B. Pembebasan tanah alami seperti galian, pemotongan lereng, atau perubahan alami tanah dapat merusak struktur tanah dan meningkatkan risiko tanah longsor.
lereng tanah yang curam tanpa memperhitungkan teknik rekayasa tanah yang dapat meningkatkan risiko tanah longsor. Ya, itu jawaban dari kelompoknya Vito. Yang di belakang, ada yang mau menanggapi atau menambah? Atau mau bertanya lagi? Ya silakan. Mengenai pertanyaannya, nomor satu. Nah, kita batasi ya, satu kelompok cukup 2 pertanyaan saja ya. Nanti dulu. Ada yang menanggapi? Ya kita dengan kawan-kawan, saya masih belum paham tentang yang jenuh air. Jadi bisa nggak kalau misalnya dijelaskan lebih detailnya lagi tentang jenuh air itu apa? Ya, mungkin ada kawan-kawan di belakang yang ingin menyumbangkan jawabannya. Silakan. Saya Wita Sari dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari Indiarti kelompok 3. Jenuh air itu seperti kondisi air yang secara termodinamika yang sudah tidak mampu melarutkan batuan atau mineral yang sudah masuk ke dalam perairan. Iya, nah itu bantuan jawabannya untuk kelompoknya Vito. Nah, boleh yang lain menyumbangkan jawaban. Gimana toh? Gimana Indri? Dipahami enggak? Iya, dipahami ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Ini pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan yang kedua. Tetapi sebelum masuk ke pertanyaan kedua, sudah paham semua pertanyaan nomor 1? Ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan yaitu membuang limbah secara tidak terkontrol dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola cuaca dan menyebabkan perubahan yang mengimpakkan dalam curah hujan, suhu, intensitas, cuaca ekstrim. Oke, gimana Mel? Puas dengan jawaban kawanmu yang nomor 2? Puas. Iya. Mungkin demikian jawaban yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan, dan saya harap kelompok lain dapat mengerti jawaban yang tadi kami sampaikan. Mungkin demikian, selamat pagi. Oke, jadi jawabannya dari kelompok 1 sudah memuaskan. Harapan Ibu sudah memuaskan bagi rekan-rekan di belakang ya, peserta yang di belakang, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan video dan LKPD yang kalian kerjakan. Atau kelompoknya sudah siap saja? Gimana? Atau urutan saja? Kelompok 2 saja ya? Ya. Oke, karena Ibu sudah melihat kayaknya sudah siap semua sih. Jadi Ibu ambil kelompok 2 saja dulu lah. Yuk, kelompoknya Mel, boleh lah Mel. Yang lain? Oh, baik. Nah, sekarang giliran kelompok 2 yang maju ya. Nah, sebelum kawanmu bertanya, yuk Kak, Bang, silakan dulu perkenalkan kelompok kalian, siapa-siapa saja. Akan saya Indonesia dari kelompok 2 dan Ibu Sekarsari. Akan apakah kelompok lain ingin bertanya? Ya, silakan. Yuk. Saya Wita Sari dari kelompok 5 ingin memberikan pertanyaan. Jelaskan jenis pencemaran yang terjadi pada video yang kita tonton tadi, dan jelaskan bagaimana cara menanggulangi atau mengatasi pencemaran tersebut. Iya. Jadi Ibu persempit lagi ya. Nah, jelaskan dari keempat pencemaran yang terjadi. Kemudian bagaimana cara menanggulangi. Cara menanggulangi pencemaran limbah sampah itu upayakan pengelolaan yang tepat, daur ulang, dan menerapkan teknologi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak pencemaran yang disebabkan oleh limbah sampah. Oke, di daur ulang. Masih ingat nggak bagaimana cara kita memisahkan sampah? Itu kalau kita alami di kehidupan sehari-hari lah. Bagaimana cara kita memisahkan sampah? Ada yang disebut dengan sampah organik dan anorganik. Nah, itu jawaban kawanmu. Katanya didaur ulang. Tetapi kalau ada sampah organik dan anorganik digabung, nah, jadinya apa? Susah ya kita mendaur ulang karena ada yang mudah terurai, ada yang tidak. Nah, baiknya bagaimana? Kita pisah sesuai dengan jenis sampahnya. Oke.
saya dari kelompok 1, saya Miss Brigita Paulina, saya ingin bertanya. Sebutkan dan analisis dampak positif dan negatif urbanisasi terhadap ekosistem di sekitar area perkotaan. Dampak positif urbanisasi terhadap ekosistem dan area perkotaan yaitu perkembangan perkotaan seringkali diiringi dengan meningkat kesadaran lingkungan di antara penduduk perkotaan. Tingkatan kesadaran ini dapat mendorong perilaku berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan sekitar. Dampak negatif urbanisasi terhadap ekosistem di sekitar area perkotaan yaitu tingkatan pembangunan perkotaan dapat mengarah pada peningkatan aliran air permukaan, menyebabkan erosi tanah dan pencemaran air oleh limbah. Oke, itu dampak positif dan dampak negatif. Kalau kita lihat ya, tentulah kepadatan penduduk itu banyaknya itu berdampak apa? Positif atau negatif? Negatif. Iya, banyaknya berdampak negatif. Nah, jadi semakin banyak jumlah penduduk yang dia di suatu tempat tersebut, maka pencemaran lingkungan juga akan semakin banyak. Ada yang mau menambahkan? Baik, demikian persentase dari kelompoknya email. Nah, puas ya jawabannya? Oke, puas ya. Kalau sudah puas, tidak ada yang mau bertanya lagi atau tidak mau menambahkan jawaban dari kelompoknya email. Nah, kita plus dulu untuk kelompok email. Jawabannya sudah bagus semua ya jawabannya. Baik dari pertanyaan yang nomor 1 maupun pertanyaan yang nomor 2. Silakan duduk. Yang selanjutnya, persiapan ya untuk kelompok 3 ya, kelompoknya Impiati. Silakan maju. Oke, siap? Nah, dulu ya. Yang lain silakan nanti menanggapi, silakan bertanya. Nah, kalau kita mengikuti video yang sudah kita tonton, silakan kalian menyumbangkan pertanyaan ke kelompoknya Muhammad Eko. Muhammad lah. Ya, boleh. Silakan. Dari kelompok 4 bertanya. Jelaskan jenis pencemaran yang terjadi pada gambar 3 dan 4 dan bagaimana cara menanggulangi pencemaran tersebut. Oke. Itu ya pertanyaannya. Saya menjawab. Itu ya Andrea. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kiki, saya perkenalkan dulu kelompok ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kiki Wulandari, saya akan mengenalkan Kiki. Saya dari Mereka Sari dan teman-teman saya Maria Ferin, Magdalena Jira, Mikael Kejulnya Guntur, dan Muhammad Rafi. Jadi menurut kelompok kami, jenis pencemaran yang terjadi pada gambar 3 yaitu pencemaran suara, yaitu peralatan dan mesin proses pengelolaan sampah, terutama di tempat pembuangan sampah, dapat menciptakan tingkat kebisingan yang mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitar. Cara menanggulangi pencemaran yang disebabkan oleh pencemaran. Ya, Saya Winifrida Sari dari kelompok 5 ingin mempertanyakan apa saja dampak positif dan negatif urbanisasi terhadap ekosistem di sekitar area perkotaan. iya, dampak positif urbanisasi di daerah perkotaan. Dampak positifnya ada, pasti berimbas. Dampak negatifnya juga ada. Lebih banyaknya itu adalah dampak negatif. Yuk, coba jelaskan. Menurut kelompok kami, dampak positif urbanisasi terhadap ekosistem di sekitar area perkotaan yaitu perencanaan kota yang baik, terdapat usaha untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan ruang terbuka hijau, taman kota, dan area hijau lainnya. Dampak negatif urbanisasi terhadap ekosistem di sekitar area perkotaan yaitu peningkatan pembangunan perkotaan dapat mengarah pada peningkatan aliran air permukaan. Jawabannya sudah bagus. Ya, ini kelompok terakhir ya.
mengenai nanti apa yang kawan kalian tanyakan, silahkan dulu perkenalkan anggota-anggota kelompoknya. Silahkan Wid, komando kawan-kawannya. Sebelum menjawab pertanyaan kenapa, saya ingin memperkenalkan saya bernama Ya, lanjut dong. teman saya bernama Tari Setiawati, Penny Fatmawati, Siva Satria, dan Aspen. Ya, yuk silakan. Ini pertanyaannya tidak lari dari RKPD dan video yang kita tonton ya. Nanti kawan yang di depan, kawan-kawan yang di depan, silakan dengarkan pertanyaan dari kawan-kawan di belakang ya. Oke, yuk. Faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Oke. Faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Silakan dipaparkan jawabannya. Keempat, saya akan menjawab 2 saja, yaitu gambar pertama, pembangunan perkotaan yang tidak terencana dapat menyebabkan genangan air dan penurunan kualitas Polusi udara, ada tanah longsor, ada banjir, dan limbah sampah. Ada yang mau menambahkan? Baru 2, kemudian masih ada 2 lagi. Faktor yang menyebabkan pertanyaannya adalah gambar 3 dan 4. Nah, boleh menambahkan gambar yang 1 dan 2, tanah longsor dan banjir. Apa yang menyebabkan kira-kira tanah longsor tuh? Yang itu? Kalau yang bukan yang gundul mungkin. Iya. Tidak ada pohon yang menopang. Salah satunya adalah pembukaan lahan baru. Iya, Pak. Baru. Nah, itu kan tidak ada hubungannya dengan daerah urbanisasi atau perkotaan. Nomor 2, Kiki. Ya. Jelaskan jenis pencemaran yang terjadi pada gambar 3 dan 4 dan bagaimana cara menanggulangi pencemaran tersebut. Iya, oke. Yang terjadi pada gambar 3 adalah limbah sampah. Pencemaran tanah seperti penggunaan pestisida dan herbisida, penggunaan besar-besaran pestisida dan herbisida. Ya, Mel, apa yang mau ditanyakan? Jelaskan yang dimaksud dengan pestisida dan herbisida. Ya. Mohon maaf, karena saya dan kelompok-kelompok saya belum mencari apa itu tentang pestisida dan herbisida. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Boleh ada yang mau membantu menjawab? Yo, silakan. Mau membantu menjawab? Katanya kelompok Indriati masih mengalami kesulitan untuk menjelaskan yang dimaksud dengan pestisida dan herbisida. Yo, silakan. Oke, yuk silakan tuh. Perkenalkan saya Akito Garis dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang ditanyakan dari kelompok 2. Pestisida yaitu semua zat kimia atau bahan lain serta jasad organik dan virus yang dipergunakan. Nah, jawabannya yuk, Indriati silakan. Herbisida adalah senyawa kimia beracun yang dimanfaatkan untuk membunuh tumbuhan pengganggu yang disebut gulma. Iya, nah itu adalah herbisida. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk yang baik, sudah selesai apa yang ditanyakan oleh kawan-kawannya, sudah semampu mungkin mereka menjawab. Sudah bagus jawabannya ya. Wah, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Terima kasih atas pertanyaan kalian dan mohon maaf apabila kelompok kami ada yang belum bisa jawabnya. Sekian, terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baik. Nah, semua presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah maju ya? Sudah maju. Nah, kemudian untuk melengkapi pekerjaan kita selain dari KPD, nah, kita sambil melihat PPT yang sudah dibuka ya kan? Kita mengerjakan soal sumatif. Nah, apa itu fungsi soal sumatif? Yaitu untuk menguji kemampuan kalian. Ketika ibu tampilkan video, ketika kawan kalian presentasi ke depan, apakah kalian paham atau tidak? Nah, ini untuk menguji kemampuan kalian. Nah, nanti ibu bagikan yang siswa satu-satu orang. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Setelah itu nanti dikumpulkan kembali ya. Oke.
Orang satu ya, sebelah tuh. Baik. Nah, silakan dikerjakan tes sumatifnya. Nah, waktu ibu berikan 10 menit. Nanti dikumpulkan kembali, ya. Kembali itu untuk menguji kemampuan kalian menanggapi atau tidak materi yang sudah kita ajarkan pada hari ini, ya. Nah, setelah itu nanti ada refleksi, kemudian kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Yuk, silakan dikerjakan dulu tes sumatifnya. Sudah mulai dikerjakan tes sumatifnya. Punya 10 menit ya. Setelah itu silakan perwakilan dari kelompoknya mentar ke depan tes sumatif itu. Di mana tujuan dari pengerjaan tes sumatif adalah untuk menguji kemampuan kita menanggapi, memahami atau tidak materi yang sudah pada hari ini. Tersampai enggak dengan ibu? Kita sudah nonton video bersama-sama, kemudian mengerjakan LKPD, kemudian ada PowerPoint-nya juga ada, kemudian literaturnya juga sudah kalian baca tadi. Silakan yang sudah selesai dikumpulkan kembali, ya. Perwakilannya saja. Dan juga KPD-nya tadi dikumpulkan. Silakan taruh di sini. Setelah itu, nah ibu mau bertanya, bagaimana tentang pelajaran kita hari ini? Memuaskan atau tidak? Memuaskan. Apa hal menarik yang kita dapat dari pelajaran tentang materi perubahan lingkungan? Hal menariknya? Paham. Bagaimana menjaga lingkungan supaya tidak terjadi pencemaran atau perubahan lingkungan. Nah, materi perubahan lingkungan hari ini yang kita bahas, silakan perwakilan dari kawan-kawannya ibu tunjuk 2 orang ya. Yo, yang mau silakan tunjuk tangan. Ya, Indriati. Kira-kira apa kesimpulannya tentang materi perubahan lingkungan yang sudah kita pelajari pada hari ini? Perubahan lingkungan merujuk pada segala perubahan yang terjadi dalam komponen-komponen lingkungan. Mungkin dari pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui apa itu pentingnya pelestarian lingkungan, seperti menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi sumber daya alam, sama memastikan keberlanjutan hidup manusia di bumi. Terus peran individu dan juga masyarakat, dan juga upaya pemerintah dan juga internasional. Mungkin demikian kesimpulannya. Demikian pembahasan kita pada hari ini atas perhatian kita dan kerjasamanya. Ibu ucapkan terima kasih karena di pembukaan ada doa, penutupannya pun juga harus ada doa supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan berjalan dengan lancar. Nah, itu minta tolong lagi untuk tata kelolanya, silakan tata kelas di videonya. Kita bersihkan dong. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Selamat pagi.